Pernah nggak kalian lagi dapat suatu inspirasi, and then kalian bikin plan ini itu, tapi instead of kalian lakuin plannya, kalian malah ceritain plan-plan kalian tersebut ke orang-orang di sekitar kalian. Kalian ceritain kalau kalian pengen mulai ini segala macam, padahal belum ada satupun dari plan tersebut yang sudah kalian lakukan. Tapi kalian senang aja gitu sama validasi dari mereka. Kalian senang aja melihat reaksi mereka terhadap plan-plan kalian. Dan pada akhirnya, plan tersebut malah nggak jadi kalian lakukan. Ini namanya jebakan validasi atau validation trap. Intinya, validation trap ini adalah keadaan di mana lu lebih mementingkan penilaian orang lain terhadap diri lu dibanding menjadi diri sendiri. Lu sibuk cari validasi atau persetujuan dari orang-orang di sekitar lu. Dan ini berjalan terus-menerus hingga ada separasi atau pemisahan atau perbedaan antara diri lu yang sebenarnya dengan persona yang lu tunjukkan ke orang-orang di sekitar lu. Dan ini bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa jadi lu merasa hanya happy ketika likes Instagram lu lagi banyak. Bisa jadi lu hanya merasa happy ketika lu lagi dipuji-puji oleh banyak orang. Atau bisa jadi kayak yang di awal tadi, lu merasa happy dengan reaksi orang-orang terhadap plan-plan lu itu yang sebenarnya belum lu lakuin juga. Kenapa? Kok ini bisa berbahaya? Yuk kita bahas. Mungkin enak ya rasanya ngelakuin ini sekali dipuji, ngelakuin itu diapresiasi. Tapi hati-hati, kalau lu terus-terusan bergantung dengan penilaian orang, maka ada dampak negatifnya, yaitu ketergantungan. Ketika lu membiasakan diri lu untuk hanya bahagia ketika dapat pujian dari orang lain, maka lu jadi bergantung sama orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan nantinya, ketika lu nggak mendapatkan validasi yang lu harapkan, maka lu akan lebih mudah kecewa. Nah, di sini lu udah bisa lihat patternnya, dan ini siklus yang cukup berbahaya. Kebutuhan validasi secara terus-menerus akan mendorong lu untuk menciptakan suatu personality atau kepribadian yang baru, yang sebenarnya bukan lu. Kepribadian ini lu bentuk karena lu menganggap bahwa dia akan lebih diterima oleh orang lain. Dia akan lebih dipuji, dia akan lebih mendapat validasi dari orang-orang di sekitar lu. Lu ngelakuin sesuatu, terus lu nggak dipuji. Nah, lu akan cari nih, apa ya yang dipuji sama orang? Apa ya yang bisa bikin gue dapat validasi? Dan lu akan lakuin hal tersebut. Nggak peduli mau itu sejalan dengan nilai dan prinsip lu atau enggak. Karena fokus lu selalu divalidasi. Karena lu craving validasi dari orang lain ini. Nah, ketika hal ini lu lakukan dalam jangka waktu panjang secara terus-menerus, maka perlahan-lahan lu akan kehilangan diri lu sendiri. Lu telah membuat pribadi yang baru atas dasar pengakuan dan penilaian dari orang-orang lain. Dan lu memilih sesuatu yang nggak benar-benar sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang lu anut. Hanya untuk apa? Hanya untuk validasi dari orang lain. Contohnya nih, misalnya lu adalah orang yang bukan perokok, tapi ketika lu lagi nongkrong sama teman-teman lu, tiba-tiba ada satu orang yang nyeletuk, ayolah ngerokok, masa cowok nggak ngerokok? Nah, kalau lu adalah orang yang haus validasi, maka nggak peduli lu perokok atau bukan, lu akan tetap ngerokok. Kenapa? Karena lu cari validasinya, lu cari pengakuannya. Wih hebat nih ngerokok, wih cowok nih ngerokok. Lu merasa bertanggung jawab atas ekspektasi yang orang berikan kepada lu. Padahal salah, lu nggak seharusnya mengorbankan value lu, nilai-nilai lu, prinsip-prinsip lu, hanya untuk validasi semata. Sampai sini paham ya seberapa bahayanya validation trap ini loh. Kenapa namanya validation trap? Jebakan validasi. Karena ini adalah sebuah jebakan yang ketika lu masuk ke dalam, lu akan kehisap sedalam-dalamnya dalam sampai lu ngerasain gak enaknya. Yang ketiga, ini puncaknya, yaitu stres. Kenapa gue bilang ini puncaknya? Karena menurut gue ini adalah state yang paling menyedihkan. Lu gantungin kebahagiaan lu pada orang lain, dan lu terus-terusan cari validasi. Ketika lu pasang kepribadian palsu lu tadi itu secara terus-menerus, lu lakuin tuh dalam jangka waktu yang panjang, hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain, maka ada harga yang harus lu bayar, yaitu rasa takut. Ketakutan atas penolakan orang lain, ketakutan gak divalidasi, dan ketakutan gak dipuji. Manusia yang berkembang itu pasti setidaknya pernah sekali masuk ke dalam jebakan validasi ini. Gue yakin lu pernah, atau lagi, dan gue juga pernah. Dan gue gak akan bohong sama lu ya. Hidup bersamaan dengan banyaknya masalah ini itu, gak bisa jadi diri sendiri, tergantung sama orang lain. Ditambah lagi lu takut karena nggak dapat validasi, itu adalah hidup yang sangat menyedihkan. Lu akan stres dengan semua itu, lu akan capek dengan sendirinya. Jadi, ini itu udah kayak lingkaran setan. Nah sekarang, kalau lu udah masuk ke dalam jebakan ini, gimana cara keluarnya? Sadari posisi lu, sadari prinsip lu, sadari nilai-nilai yang lu anut. Setelah itu, lu terima. Ketika lu udah bisa sadari dan terima, selanjutnya telan fakta bahwa nggak selamanya lu sebagai manusia
akan dipuji, akan dapat validasi terus-menerus. Dan itu nggak apa-apa. Pahamin, apa hal-hal yang bener-bener penting buat diri lu, bukan buat orang lain. Ketika lu udah bisa terima diri lu sendiri, lu udah lebih jujur ke diri lu sendiri, maka lu akan jadi orang yang percaya diri. Mau ada atau nggak adanya validasi eksternal itu, lu bisa hidup baik-baik aja kok. Karena satu-satunya validasi yang lu butuhkan, itu adalah dari diri lu sendiri. Belajar untuk menghargai diri lu sendiri. Percaya sama pendapat lu sendiri. Terima diri lu sendiri sepenuhnya apa adanya. Misalnya, kalau lu lagi dihadapkan suatu pilihan, maka orang pertama yang harus lu tanya mengenai itu adalah diri lu sendiri, bukan orang lain. How do you feel about it? Ketika lu udah bisa melakukan ini, maka ini adalah salah satu tanda bahwa lu udah percaya sama diri lu sendiri. Karena lu percaya bahwa lu emang capable untuk memutuskan hal ini. Yang paling manjur buat gue sih, sering-sering dengerin diri lu sendiri. Banyak orang zaman sekarang itu nggak bisa dengerin diri sendiri. Mereka bangun langsung dipenuhi oleh distraksi sosial media dan segala macem, tapi dia nggak benar-benar pernah tanya ke dirinya sendiri. Apa sih yang dia mau? Karena waktunya dia tersita oleh distraksi-distraksi ini. Padahal ya, satu-satunya orang yang layak dipercaya di dunia ini adalah diri lu sendiri. Penerimaan diri ini bisa lu capai dengan lu mengakui kelebihan dan kekurangan lu. Dan kalau lu udah tahu kelemahan lu apa, lu terima, lu berdamai dengan kelemahan lu. Semua orang itu pasti punya kelemahan, pasti. Nggak ada orang nggak punya kelemahan. Ketika lu udah bisa terima kelemahan lu, maka lu akan lebih nyaman berada dalam diri lu sendiri. Lu bisa terima diri lu sendiri dengan apa adanya. Jadi nggak ada yang disembunyiin dan nggak perlu cari validasi eksternal lagi. Gua kasih tahu ya di sini, nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa ngisi kekosongan dalam hati lu kecuali diri lu sendiri. Lu boleh kok punya support system, lu boleh kok punya orang yang sayang dan suka sama lu. Tapi selama lu belum bisa nerima diri lu sepenuhnya, mau beribu-ribu atau berjuta-juta pujian dari mereka, itu nggak akan cukup bagi lu. Pujian orang, validasi orang yang sifatnya eksternal, itu seharusnya cuma jadi poin plus terhadap diri lu. Selalu ingat bahwa ketika lu menggantungkan kebahagiaan lu pada orang lain, maka lu secara tidak langsung memberikan mereka kekuatan untuk bisa mencabut kebahagiaan lu. Nah sekarang pilihannya di lu nih. Kebahagiaan ini mau lu pegang sendiri atau mau lu gantungkan ke orang? Daripada lu menggunakan tolak ukur eksternal seperti validasi dan pujian dari orang lain, tanya ke diri lu sendiri. Apa sih yang pengen lu achieve dalam hidup ini? Setelah itu, lu bikin targetnya, apa yang harus dicapai seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan. Dan sebisa mungkin, pisahkan target ini dengan ekspektasi orang lain. Bisa jadi itu belajar skill yang baru, bisa jadi itu belajar hobi baru, dan basically apapun itu. Yang penting lu fokus sama goals lu dan nilai-nilai yang lu anut. Dengan begini, lu bisa nge-boost rasa percaya diri lu. Karena sebenarnya, ketika kita bikin target personal itu, mau itu gagal kek, mau itu berhasil kek, yang penting kita udah bertumbuh dan belajar sebagai manusia. Jadi sebenarnya membuat target personal ini adalah sesuatu yang bisa ngebantu lu untuk keluar dari lubang jebakan validasi ini. Dan itulah tadi, sharing singkat gua soal validation trap atau jebakan validasi. Bagi lu yang merasa terjebak di dalam lubang validasi ini, segera keluar. Dan bagi lu yang sudah pernah keluar, yuk sharing di komen. Itu aja dari gua, thank you and have a blessed day.